Hai semuanya, lanjut lagi cerita baca tentang apa tuh novel yang kita lanjutkan baca, Harry Potter and the Sorcerer's Stone, atau Harry Potter dan Batu Bertuah. Sekarang kita untuk membaca di chapter 3. Chapter 3, surat dari entah siapa. Kaburnya ular boam pembelit membuat Harry menerima hukuman kurungan paling lama. Saat dia diizinkan keluar lemari lagi, liburan musim panas telah mulai dan kamera baru Dudley sudah rusak. Pesawat terbang mainannya sudah menabrak sesuatu dan hancur. Dan pertama kali menaiki sepeda balapnya, ia menabrak jatuh Mrs. Pig yang sedang menyeberang jalan raya Private Drive dengan tongkat ketiaknya. Harry senang sekolah libur, tapi dia tidak bisa menghindari geng Dudley yang setiap hari datang. Pierce, Dennis, Malcolm, dan Gordon semuanya bertubuh besar dan bodoh. Tapi karena Dudley bertubuh paling besar dan paling bodoh, dia jadi pemimpin geng mereka. Mereka semua senang ikut permainan yang paling disukai Dudley, berburu Harry. Inilah sebabnya Harry melewatkan waktu sebanyak mungkin di luar rumah, berjalan-jalan dan memikirkan akhir liburan saat dia bisa melihat secercah kecil harapan. Dengan datangnya bulan September nanti, dia akan masuk SMP. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, dia tidak akan bersekolah bersama-sama dengan Dudley. Dudley akan masuk sekolah Paman Vernon dulu, Smeltings. Pierce Polkis akan masuk ke sana juga. Harry sebaliknya akan bersekolah di Stonewall High, SMP lokal. Dudley menganggap itu sangat lucu. Hari pertama mereka memasukkan kepala anak-anak baru ke toilet di Stonewall. Katanya kepada Harry. Mau latihan dulu di atas? Tidak, terima kasih, kata Harry. Kasihan toilet, belum pernah kemasukan benda lain yang lebih mengerikan daripada kepalamu. Jangan-jangan toilet itu sekarang sedang mual. Kemudian Harry lari sebelum Dudley bisa mencerna ucapannya tadi. Pada suatu hari di bulan Juli, Bibi Petunia membawa Dudley ke London untuk membeli seragam Smeltingsnya. Harry dititipkan di rumah Mrs. Pig. Mrs. Pig tidak separah biasanya. Ternyata kakinya patah gara-gara dia tersandung salah satu kucingnya. Jadi sekarang dia tak begitu suka kucing seperti sebelumnya. Dibiarkannya Harry menonton TV dan diberinya Harry sepotong kue coklat yang rasanya sudah tengik. Malam itu, Dudley berparade memakai seragam baru di ruang keluarga. Murid-murid Smelting memakai jas buntut merah tua, celana jingga selutut, dan topi jerami rata. Mereka juga membawa tongkat yang digunakan untuk saling pukul kalau guru mereka sedang tidak melihat. Ini diandaikan sebagai latihan bagus untuk masa depan mereka. Ketika pemandangan Dudley dalam seragam barunya, Paman Vernon berkata parau bahwa ini saat paling membanggakan dalam hidupnya. Bibi Petunia menangis dan berkata, "Tidak percaya, pemuda gagah dan tampan ini si Ickley Dudley Kins." Harry tak bisa bicara. Dia pikir mungkin dua tulang iganya sudah retak gara-gara menahan tawa. Dapur berbau busuk ketika Harry esok paginya turun untuk sarapan. Bau itu datang dari ember metal besar di tempat cuci piring. Harry melongoknya. Ember itu penuh gombal kotor yang mengapung di air berwarna abu-abu. "Apa ini?" tanyanya kepada Bibi Petunia. Bibir Bibi Petunia langsung cemberut. Seperti biasanya jika Harry berani mengajukan pertanyaan. Seragam sekolahmu yang baru, jawabnya. Harry memandang ke dalam ember lagi. "Oh," komentarnya, tak kusangka harus basah begitu." "Jangan bego," tukas Bibi Petunia. "Aku sudah mencelup pakaian nama Dudley dengan winter abu-abu untukmu." Winter abu-abu, wantek ya kalau kita ngomongnya. "Aku sedang mencelupkan pakaian nama Dudley dengan winter abu-abu untukmu. Kalau sudah selesai nanti akan sama seperti punya yang lain." Harry jelas melakukan ini, tapi dia pikir lebih baik tidak membantah.
Dia duduk di depan meja makan dan mencoba tidak memikirkan bagaimana penampilannya pada hari pertamanya di Stonewall High nanti. Seperti memakai potong-potongan kulit gajah tua mungkin. Dudley dan Paman Vernon muncul. Keduanya mengernyitkan hidung gara-gara bau seragam Harry yang baru. Paman Vernon seperti biasa membuka korannya dan Dudley memukul-mukul tongkat smeltingnya yang selalu dibawanya kemana-mana di atas meja. Mereka mendengar bunyi klik kotak surat dan jatuh surat-surat di keset. Ambil surat Dudley, kata Paman Vernon dari balik korannya. Suruh Harry. Ambil surat Harry. Suruh saja Dudley. Sodok dia dengan tongkat smeltingsmu, Dudley. Harry menghindari sodokan tongkat smelting dan keluar untuk mengambil surat. Ada 3 benda tergeletak di keset. Kartu pos dari adik perempuan Paman Vernon, Marge, yang sedang berlibur di Pulau Wake, sebuah amplop coklat yang kelihatannya berisi rekening tagihan, dan surat untuk Harry. Harry mengambil dan menatapnya. Jantungnya berdentang-dentang seperti elastik besar yang dilentingkan. Tak seorang pun sepanjang hidupnya yang pernah menulis surat kepadanya. Siapa yang akan menyuratinya? Dia tak punya teman, tak punya keluarga lain. Dia juga bukan anggota perpustakaan manapun. Jadi dia bahkan belum pernah dapat surat teguran kasar untuk segera mengembalikan buku yang dipinjamnya. Tapi ternyata ini adalah surat yang jelas-jelas ditujukan kepadanya. Mr. H. Potter, di lemari di bawah tangga Private Drive nomor 4, Little Winging, Surrey. Sekali lagi ya, permohonan maaf kalau baca-baca tokoh atau nama penamaan di sini agak salah, maklumin aja. Lanjut kembali. Amplopnya tebal dan berat, terbuat dari perkamen kulit yang digunakan sebagai pengganti kertas. Warnanya kekuningan dan nama serta alamatnya ditulis dengan tinta hijau zamrud. Tak ada perangkonya. Membalik amplop itu dengan tangan gemetar, Harry melihat segel ungu bergambar lambang huruf H besar dikelilingi singa, elang, musang, dan ular. Cepat sedikit Harry, teriak Paman Vernon dari dapur. Buat apa kamu memeriksa kalau ada bom surat? Buat apa kamu memeriksa kalau ada bom surat? Dia menertawakan lucunya sendiri. Harry kembali ke dapur, masih menatap suratnya. Diserahkannya tagihan dan kartu pos kepada Paman Vernon. Lalu dia duduk dan pelan-pelan mulai membuka amplop kuningnya. Paman Vernon merobek surat tagihannya, mendengus jijik, dan membalikan kartu pos. Marge sakit, dia memberitahu Bibi Petunia. Makan kerang aneh. Dad, mendadak Dudley berkata, Dad, Harry dapat apa tuh? Harry sedang akan membuka lipatan suratnya yang ditulis di atas kertas perkamen tebal yang sama dengan amplopnya. Ketika tiba-tiba surat itu disentak dari tangannya oleh Paman Vernon. Itu suratku, kata Harry, berusaha merebutnya kembali. Siapa yang menulis padamu? Seringnya Paman Vernon, sambil mengibaskan surat itu dengan satu tangan agar membuka dan melirik isinya. Wajahnya berubah dari merah ke hijau lebih cepat daripada lampu lalu lintas. Dan dia tidak berhenti di situ. Dalam sekejap saja wajahnya berubah putih abu-abu seperti bubur busuk. Petunia, jawabnya. Dudley berusaha merebut surat itu untuk membacanya, tetapi Paman Vernon mengangkatnya tinggi-tinggi hingga jauh dari jangkauannya. Bibi Petunia mengambilnya dengan ingin tahu dan membaca kalimat pertamanya. Sesaat kelihatannya dia akan pingsan. Dia memegangi lehernya mengeluarkan suara tercekik. Vernon! Astaga! Vernon! Mereka berpandangan, tampaknya lupa bahwa Harry dan Dudley masih berada di ruangan yang sama. Dudley tidak bisa diabaikan, diketuk kepala ayahnya keras-keras dengan tongkat smeltingnya. Aku mau membaca surat itu, teriaknya. Aku mau membacanya, kata Harry marah. Karena itu suratku. Keluar kalian berdua, kata Paman Vernon parau. Saya memasukkan kembali surat itu ke dalam amplopnya. Harry bergeming. Aku mau suratku, teriaknya. Sini aku lihat, Dudley memaksa. Keluar, kata Paman Vernon. Dicengkramnya ke arah baju Harry dan Dudley dan dicampakkannya mereka ke lorong. Lalu dibantingnya pintu dapur menutup. Harry dan Dudley segera berkelahi seru tanpa suara, memperebutkan siapa yang boleh mendengarkan lewat lubang kunci. Dudley menang, maka Harry kacamatanya tergantung pada satu telinga
berbaring tengkurap dan mendengar dari celah di antara pintu dan lantai. Veron, Bibi Petunia berkata dengan suara gemetar, lihat alamatnya. Bagaimana mungkin mereka tahu di mana dia tidur? Apa menurutmu mereka mengawasi rumah kita? Mengawasi, memata-matai, mungkin juga membutuhkan kita. Rumah Paman Veron cemas. Tapi apa yang harus kita lakukan, Veron? Apakah sebaiknya kita balas? Kita katakan bahwa kita tak ingin. Harry bisa melihat sepatu Paman Veron yang hitam mengkilap mondar-mandir dapur. Tidak, katanya akhirnya. Tidak, kita abaikan saja. Jika mereka tidak mendapat balasan, ya, itu yang paling baik. Kita tak melakukan apa-apa. Kita tak akan melakukan apa-apa. Tetapi, aku tak mau dengar Petunia. Bukankah kita sudah bersumpah waktu mengambilnya bahwa kita akan membasmi omong kosong yang berbahaya itu? Sore itu sepulang kerja, Paman Veron melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan. Dia mengunjungi Harry di dalam lemarinya. Mana suratku? Tanya Harry begitu Paman Veron berhasil menjejal diri melewati pintu. Siapa yang menulis kepadaku? Tidak ada, surat itu keliru dialamatkan kepadamu, kata Paman Veron pendek. Sudah kubakar. Tidak keliru, kata Harry Beran. Di alamatnya tertulis lemariku. Diam, tahu Paman Veron. Dan 2 ekor laba-laba terjatuh dari langit-langit lemari. Dia menarik nafas dalam beberapa kali dan kemudian memaksakan wajahnya tersenyum kelihatannya memelas sekali. Ya, Harry, tentang lemari ini, bibimu dan aku sudah berpikir-pikir. Kau sebetulnya sudah terlalu besar untuk tinggal di sini. Kami rasa lebih enak jika kau pindah ke kamar Dudley yang satunya. Kenapa? Tanya Harry. Jangan tanya-tanya, tegas pamannya. Bawa barang-barangmu ke atas sekarang. Rumah keluarga Dursley punya 4 kamar. 1 untuk Paman Veron dan Bibi Petunia. 1 untuk tamu, biasanya adik Paman Veron, Marge. Dan 1 adalah kamar tidur Dudley. Dan satunya lagi tempat Dudley menyimpan mainan dan barang-barangnya yang tidak muat ditaruh di kamar tidurnya. Harry hanya perlu sekali angkut untuk memindahkan barang-barangnya dari lemari ke kamar ini. Dia duduk di tempat tidur dan memandang berkeliling. Hampir semua barang di kamar itu rusak. Kamera yang baru sebulan tergeletak di atas tank kecil yang ketika dikendarai Dudley pernah melindas anjing tetangga. Di sudut ada televisi pertama Dudley yang ditendangnya sampai bolong ketika acara favoritnya batal ditayangkan. Ada sangkar burung hantu. Dulunya sangkar seekor burung luri yang kemudian ditukar Dudley di sekolah dengan senapan angin betulan. Senapan itu sekarang ada di rak. Larasnya bengkok kedudukan Dudley. Rak-rak lain penuh buku. Hanya buku-buku itulah tampaknya yang tak pernah disentuh. Dari bawah terdengar Dudley berteriak kepada ibunya. Aku tak mau dia di sana. Aku butuh kamar itu. Suruh dia keluar. Harry menghela nafas dan membalikkan diri di tempat tidur. Kemarin dia akan bersedia memberikan apa saja yang untuk bisa berada di kamar ini. Hari ini dia lebih memilih berada kembali di lemarinya dengan surat itu berada di sini daripada di sini tanpa surat. Paginya saat sarapan semua agak diam. Dudley uring-uringan. Dia sudah menjerit-jerit, memukuli ayahnya dengan tongkat smeltingsnya. Pura-pura sakit menendang ibunya, melempar kura-kuranya ke atap rumah kaca sampai atap itu berlubang. Tapi tetap saja dia tidak memperbolehkan kembali ke kamarnya. Harry merenung saat jam begini kemarin dan menyesal sekali kenapa dia tidak membuka suratnya sewaktu masih di lorong. Paman Veron dan Bibi Petunia saling pandang dengan wajah geruh. Ketika tukang pos tiba, Paman Veron yang kelihatannya mencoba berbaik-baik pada Harry menyuruh Dudley mengambil surat. Mereka mendengar Dudley memukul tongkat smeltingsnya sambil turun ke lorong, kemudian berteriak, "Ada surat lagi, Mr. Harry Potter, kamar paling kecil, Private Drive, nomor 4. Dengan ketahan Paman Veron melompat dari kursinya dan berlari turun. Harry di belakang Paman Veron harus memiting Dudley ke lantai untuk merebut surat itu. Dan makin sulit dilakukannya karena Harry mengalungkan tangan ke leher Paman Veron dari belakang. Setelah semenit pergulatan kalang kabut, semuanya kena pukul tongkat smelting. Paman Veron bangkit berdiri tersengal-sengal dengan surat Harry terpegang di tangannya. Jadi Harry kecil memanjatin Paman Veron.
merebut surat dari tangan Veron, dicekiknya Paman Veronnya ya kayak anak kecil manja gitu. Akhirnya pukul satu-satu sama tukang spiritunya Dudley. Kembali ke marimu, maksudku kamarmu, desisnya kepada Harry. Dudley, pergi. Harry berjalan bolak-balik mengitari kamar barunya. Ada yang tahu dia sudah pindah dari lemarinya dan mereka rupanya tahu dia belum menerima surat pertamanya. Jelas itu berarti mereka akan mencoba lagi. Dan kali ini dia akan memastikan mereka tidak akan gagal. Dia punya rencana. Jam waker yang sudah dibetulkan berdering pukul 6 keesokan paginya. Harry cepat-cepat mematikannya dan berganti pakaian tanpa menimbulkan suara. Jangan sampai keluarga Dursley terbangun. Diam-diam dia turun tanpa menyalakan lampu satu. Dia akan menunggu tukang pos di sudut private drive dan mengambil surat-surat untuk rumah nomor 4 lebih dulu. Jantungnya berdegup kencang saat dia merayap di lorong gelap menuju pintu depan. Harry kaget dan terlonjak. Dia menginjak sesuatu yang besar, empuk di keset, sesuatu yang hidup. Lampu menyala di loteng dan betapa kagetnya Harry. Benda empuk yang diinjak tadi ternyata wajah pamannya. Paman Veron sengaja tidur di depan pintu dalam kantong tidur. Jelas dia bermaksud menghalangi Harry melakukan apapun yang dilakukannya. Selama kira-kira setengah jam dia memarahi Harry, kemudian menyuruhnya membuat secangkir teh. Harry terseok sedih ke dapur dan pada saat dia kembali, surat sudah datang, jatuh persis di pangkuan Paman Veron. Harry bisa melihat 3 surat yang alamatnya ditulis dengan tinta hijau. Berikan, dia baru mau baca. Paman Veron sudah merobek. Berikan. Baru mau bicara, Paman Veron sudah merobek-robek surat itu di depan matanya. Paman Veron tidak ke kantor hari itu. Dia tinggal di rumah dan memaku kotak suratnya. Kalau mereka tidak bisa mengirim surat, mereka akan menyerah. Dia menjelaskan kepada Bibi Petunia dengan mulut penuh paku. Aku tak yakin, Veron. Oh, cara berpikir orang-orang ini aneh, Petunia. Tidak seperti kita, kata Paman Veron sambil memukul paku dengan sepotong kue buah yang baru saja dibawakan. Bibi Petunia. Lagi mau bawain Petunia itu kue, bukannya pakai palu malah pakai kue dia nepok. Kadang ada bercanda ini juga ya. Hari Jumatnya tak kurang dari 12 surat untuk Harry datang. Karena tak bisa dimasukkan ke dalam kotak surat itu disorongkan di bawah pintu, disisipkan di celah pintu, dan beberapa di antaranya bahkan dijalankan lewat jendela kecil toilet bawah. Paman Veron tinggal di rumah lagi. Setelah membakar semua surat itu, dia mengeluarkan palu dan paku, menutup semua celah di pintu depan dan belakang dengan papan, sehingga tak seorang pun bisa keluar. Dia bersenandung berjingkat di antara tulip-tulip sambil bekerja dan terlonjak jika ada bunyi sekecil apapun. Hari Sabtunya, yang terjadi sudah di luar kendali. 24 pucuk surat untuk Harry berhasil diselundupkan masuk ke rumah, digulung dan disembunyikan dalam 2 lusin telur yang dijulur tukang susu mereka yang sangat kebingungan kepada Bibi Petunia lewat jendela ruang keluarga. Sementara Paman Veron marah-marah menelepon kantor pos dan perusahaan susu mencari orang yang bisa disalahkan. Bibi Petunia menghancurkan surat-surat itu dalam mixer makanannya. Siapa sih yang begitu ingin bicara denganmu? Dudley bertanya kepada Harry dengan keheranan. Pada hari Minggu pagi, Paman Veron duduk di meja sarapan. Kelihatan lelah, tapi senang. Tukang pos tidak datang pada hari Minggu. Dia mengingatkan mereka dengan riang seraya mengoles selai pada korannya. Jadi tak ada surat sialan hari ini. Mengoleskan selai pada korannya. Ada yang berdesis meluncur turun dalam cerobong asap ketika Paman Veron bicara. Dia mengemplang belakang kepalanya. Detik berikutnya 30 atau 40 surat meluncur dari perapian seperti peluru. Keluarga Dursley menunduk menghindar, tapi Harry melompat mencoba menangkap satu di antaranya. Keluar! Paman Veron menangkap pinggang Harry dan melemparnya ke lorong luar. Setelah Bibi Petunia dan Dudley keluar dengan lengan menutupi muka, Paman Veron membanting pintu menutup. Mereka bisa mendengar surat-surat masih mengalir ke dalam ruangan, melenting-lenting mengenai dinding dan lantai.
Sudah kelewatan, kata Paman Veron, berusaha berbicara dengan tenang. Tapi pada saat bersamaan, mencabuti kumisnya dengan panik. Aku mau kalian semua kembali ke sini 5 menit lagi. Siap berangkat. Kita akan pergi. Bawa saja pakaian secukupnya. Jangan membantah. Paman Veron kelihatan berbahaya sekali dengan separuh kumisnya lenyap, sehingga tak seorang pun berani membantah. 10 menit kemudian, mereka berhasil keluar dari pintu yang sudah dipaku rapat dan berada dalam mobil yang ngebut menuju jalan tol. Dudley terisak-isak di jok belakang. Ayahnya yang tadi mengukur kepalanya gara-gara mereka harus menunggunya mencoba menjajal TV, video, dan komputernya ke dalam tas olahraganya. Mobil terus meluncur. Bahkan Bibi Petunia pun tak berani bertanya kemana mereka pergi. Sekali-sekali Paman Veron tiba-tiba menikung tajam dan meluncurkan mobilnya ke arah berlawanan. Sesatkan mereka, gumam Paman Veron setiap kali dia melakukan ini. Mereka bahkan tidak berhenti untuk makan sepanjang hari. Saat malam tiba, Dudley sudah menangis meraung-raung. Belum pernah dia mengalami hari seburuk ini. Dia lapar. Dia tidak bisa menonton 5 acara televisi yang ingin ditontonnya. Dan belum pernah dia melewatkan waktu selama ini tanpa meledakkan alien di layar komputernya. Paman Veron akhirnya berhenti di depan hotel suram di luar sebuah kota besar. Dudley dan Harry berbagi kamar dengan 2 tempat tidur dan spray lembab yang berbau lumut. Dudley mendengkur, tetapi Harry tak bisa tidur. Dia duduk di ambang jendela, memandang lampu-lampu mobil yang lewat dan bertanya-tanya dalam hati. Mereka makan cornflake, melempem, dan tengik, serta tomat kalengan di atas roti panggang sebagai sarapan keesokan harinya. Baru saja mereka selesai, pemilik hotel mendatangi meja mereka. Maaf, tapi apakah salah satu dari kalian Mr. H. Potter? Ada kira-kira 100 surat begini di meja resepsionis. Wanita itu mengangkat surat itu sehingga mereka bisa membaca alamatnya yang ditulis dengan tinta hijau. Mr. H. Potter, kamar 17, Hotel Railview, Cockworth. Harry mau meraih surat itu, tapi Paman Veron menampar tangannya. Wanita itu terbelalak. Akan saya ambil, kata Paman Veron cepat-cepat berdiri mengikutinya meninggalkan ruang makan. Apakah tidak sebaiknya kita pulang saja, sayang? Bibi Petunia menyarankan dengan takut-takut beberapa jam kemudian. Tapi Paman Veron kelihatannya tidak mendengarnya. Entah apa yang dicarinya. Tak seorang pun tahu. Dia membawa mereka ke tengah hutan. Keluar dari mobilnya, memandang berkeliling, menggelengkan kepala, masuk lagi ke mobilnya, dan mobil pun meluncur lagi. Hal yang sama terjadi di tengah sawah yang sedang dibajak, di tengah jembatan gantung, dan di atas tempat parkir mobil yang bertingkat. Jadi sudah gila ya? Dudley bertanya kepada Bibi Petunia sore itu. Paman Veron telah memarkirkan mobilnya di tepi pantai, mengunci mereka bertiga di dalamnya, lalu menghilang. Hujan mulai turun. Tetesnya yang besar-besar mengetuk-ngetuk atap mobil. Dudley terseduh-seduh. Ini hari Senin, katanya kepada ibunya. Ada acara hebat di Humberto di televisi malam ini. Aku mau nonton. Senin, Harry jadi ingat sesuatu. Kalau hari ini Senin dan Dudley bisa diandalkan dalam hal ini, sehubungan dengan kegemarannya menonton televisi, maka besok Selasa ada hari ulang tahun Harry yang ke-11. Tentu saja hari-hari ulang tahunnya yang telah lewat bukanlah hari yang menyenangkan. Tahun lalu misalnya keluarga Dursley menghadiahinya 1 gantungan mantel dan sepasang kaos kaki bekas Paman Veron. Tapi kita kan tidak berumur 11 setiap hari. Paman Veron kembali sambil tersenyum. Dia juga membawa bungkusan kecil panjang dan menjawab ketika ditanya Bibi Petunia apa yang dibawakannya. Sudah kutemukan tempat yang sempurna, katanya. Ayo semua keluar. Di luar mobil udara dingin sekali. Paman Veron menunjuk sesuatu yang kelihatan seperti batu karang besar yang menjorok ke laut. Bertengger di atas karang itu ada gubuk kecil yang sangat kumuh dan bobrok. Kelihatan menyedihkan sekali. Satu hal yang sudah jelas, tak ada televisi di gubuk itu. Malam ini diramalkan akan ada badai, kata Paman Veron senang sambil menepuk tangan. Dan bapak ini sudah berbaik hati mau meminjamkan perahunya. Seorang laki-laki tua ompong berjalan santai mendekati mereka sambil menyeringai jahat.
Dia menunjuk perahu dayung tua yang terapung-apung di air abu-abu gelap di bawah mereka. Aku sudah beli bekal untuk kita, kata Paman Peron. Jadi semua naik. Dingin sekali di perahu sampai mereka merasa membeku. Cipratan air laut dan tetes hujan sedingin es merayap menuruni tengkuk dan angin dingin menerpa wajah mereka. Setelah rasanya berjam-jam kemudian, tibalah mereka di batu karang. Paman Peron terpleset-pleset memimpin menuju ke gubuk reot itu. Bagian dalam gubuk sungguh menjijikkan. Bau ganggang laut menyengat. Angin bersuit-suit menembus lewat celah-celah dinding papan. Perapiannya lembab dan kosong. Hanya ada satu kamar. Bekal Paman Peron ternyata sebungkus keripik dan 4 pisang untuk setiap orang. Dia mencoba menyalakan api, tapi keempat bungkus keripik yang kini sudah kosong itu cuma mengerut dan berasap. Surat-surat itu sekarang bisa digunakan, katakannya riang. Paman Peron sedang senang sekali, jelas dia mengira tak akan ada orang yang bisa mengejarnya dalam badai mengantarkan surat. Harry dalam hati mengakuinya, dan ini membuatnya sedih. Ketika malam tiba, badai yang dijanjikan menerjang di sekitar mereka. Cipratan air dari ombak-ombak yang bergulung tinggi menyembur ke dinding pondok dan angin kencang mengguncang jendela-jendela yang kotor. Bibi Petunia menemukan beberapa selimut apek bulukan dari kamar dan menyiapkan tempat tidur untuk Dudley di sofa yang sudah berlubang dimakan lengan. Dia dan Paman Peron tidur di tempat tidur reot di kamar, dan Harry dibiarkan mencari sendiri tempat yang paling empuk di lantai dan meringkuk di bawah selimut paling tipis dan paling compang-camping. Walaupun jahat, tapi tetap kasih selimut. Semakin malam badai mengamuk semakin hebat. Harry tak bisa tidur. Dia gemetar kedinginan dan membalikkan tubuhnya, mencoba mencari posisi yang lebih nyaman. Perutnya yang lapar berkeloncongan. Dengkur Dudley terredam oleh gemuruh guruh yang mulai menggelegar menjelang tengah malam. Jarum arloji Dudley yang menyala, tangan gemuknya yang memakai arloji terjuntai ke sofa, menunjukkan bahwa 10 menit lagi Harry akan berusia 11 tahun. Dia berbaring memandangi saat ulang tahunnya yang berdetik-detik semakin dekat. Bertanya-tanya apakah keluarga Dursley akan ingat soal ulang tahunnya. Bertanya-tanya di manakah gerangan orang yang menulis surat kepadanya sekarang. Lima menit lagi, Harry mendengar sesuatu yang berkeriut di luar. Dia berharap atap gubuk tidak akan runtuh. Walaupun dia mungkin akan lebih hangat. 4 menit lagi mungkin rumah di Private Drive akan penuh surat kalau mereka pulang nanti, sehingga dia bisa mencuri satu. 3 menit lagi, ombakkah itu? Atau hantaman karang yang begitu keras? Dan 2 menit lagi, bunyi derak-derak aneh. Apa itu? Apa karangnya remuk dan berjatuhan ke laut? Semenit lagi dia akan berusia 11 tahun. 30 detik, 20, 10, 9. Mungkin dia akan membangunkan Dudley sekedar supaya Dudley marah saja. 3, 2, 1. Boom! Seluruh gubuk bergetar dan Harry langsung duduk tegak memandang pintu. Ada orang di luar pintu menggedor-gedor mau masuk. Chapter 3 selesai.